Masih bergabung dalam diskusi kami petang ini, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu lewat sambungan telepon. Kemudian juga baru bergabung saat ini lewat sambungan virtual juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra Andre Rosiade dan pengamat politik Adi Praitno. Saya sapa dulu Bung Andre sudah bergabung saat ini. Bung Andre apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah Salam bergabung. olahraga. Salam olahraga. Ini tampaknya semangat untuk menyambut SEA Games yang akan masuk partai final ini. Langsung saja, sebelum saya ke Mas Adi kalau begitu. Bung Andre, Anda melihat bahwa kode-kode yang disampaikan oleh Presiden tampak seolah-olah mendukung Prabowo Subianto maju dalam pemilihan nanti. Ada komentar? Ya, saya rasa bukan tampak seolah-olah ya, tapi menurut saya sebenarnya mendukung Pak Prabowo. Karena terlihat dari hasil musra relawan Pak Jokowi yang kemarin berlangsung hari Minggu, puncaknya di Istora Senayan, itu kan datanya jelas bahwa mayoritas relawan Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Saya bacakan rekapitulasi perolehan suara nasional hasil musra ya, 20,60% mendukung Pak Prabowo, 19,95% mendukung Mas Ganjar, dan nomor 3 12,15% mendukung Pak Erlangga. Ini kan menunjukkan betul bahwa sinyal-sinyal yang diberikan Pak Jokowi itu berkolerasi, berbanding lurus dengan hasil musra relawan Pak Jokowi. Dan kita juga tahu hasil berbagai lembaga survei yang ada disebutkan bahwa masyarakat menganggap pertama Pak Prabowo adalah menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi, jadi wajar beliau yang dianggap paling pantas untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Yang kedua, yang paling penting, yang perlu kita garis bawahi, mayoritas masyarakat Indonesia menganggap figur Prabowo Subianto lah yang paling layak melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Yang pada intinya bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto maju, begitu maksudnya? Saya rasa itu jelas terang-benderang dan terlihat bahwa memang berbagai survei tadi saya ulangi lagi, beliau adalah menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi. Jadi wajar masyarakat maupun presiden ingin menteri terbaik beliau lah yang melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu loh. Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto nih Bang Masinton. Ada komentar nggak gara-gara statusnya sebagai menteri terbaik? Gimana tuh Bang? Ya itu yang namanya klaim kan ya wajar aja lah. Saya nggak dalam posisi membantah klaim itu. Karena semua kan berharap dapat endorse dari Pak Jokowi. Tapi bahwa kesan bahwa Jokowi mendua itu Anda menangkap tidak begitu ya? Ya tidak lah. Ya bahwa Pak Jokowi kan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau preferensi secara kami dalam partai politik ya pasti beliau sudah punya preferensi yang segaris dengan keputusan partai. Nah, ya jadi kalau semua hari ini semua berharap bisa dapat endorsan dari Pak Jokowi, kira-kira seperti itu. Mas Adi, Anda menangkap fenomena ini gimana kemudian? Apakah betul kita bisa menyebut bahwa Presiden Jokowi ini dua kaki mendukung dua pihak, atau ada tujuan lain di balik ini semua? Kalau melihat kecenderungan saat ini bukan hanya dua kaki, tapi ada tiga kaki ya. Satu lagi mana tuh? Kalau kita bersepakat bahwa relawan Jokowi itu adalah replika politik dari Jokowi, maka hasil musra yang menyebut tiga nama yang di-endorse itu adalah tiga orang, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Kita tidak bisa menafikan Erlangga juga bagian dari endorsement itu, Mas. Oleh karena itu kalau saya membaca secara rata-rata kayaknya Jokowi itu berharap di 2024 siapapun nanti yang bertanding adalah all Jokowi's men, orang-orangnya Jokowi. Jadi kalau cita-cita misalnya menyatukan poros politik besar yang terdiri dari partai politik pendukung Jokowi, 6 partai di dalamnya, minus Nasdem tentu saja, itu tidak bisa, maka Jokowi akan membiarkan semua ketua umum partai dan elit dari PDIP misalnya Pak Ganjar itu bisa maju untuk tanding di Pilpres 2024. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Itu satu hal yang menurut saya Jokowi bukan hanya mendua, tapi dia mentiga karena ada Erlangga Hartarto yang juga mendapatkan endorsement politik. Saya aku yakin bahwa musra Jokowi itu pastinya atas koordinasi, atas komunikasi, dan bahkan atas persetujuan dari Jokowi. Karena merah kata Jokowi, merah kata relawan. Kuning kata Jokowi, kuning kata relawan, dan seterusnya. Makanya tidak main-main nama yang dimunculkan itu. Itu yang pertama.
memang kita tidak bisa menutup mata bahwa PDIP itu sama tarikan napasnya dengan politiknya Jokowi. Jokowi bisa jadi presiden, Jokowi bisa jadi gubernur, jadi wali kota dan seterusnya. Itu karena menggunakan jaket PDIP. Makanya saya juga meyakini bahwa Jokowi itu tidak mungkin akan head to head dan face to face berhadap-hadapan langsung dengan keputusan politik yang sudah dikeluarkan oleh PDIP yang memutuskan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Hmm. Cuman memang sepertinya Jokowi tidak enak hati kepada Prabowo Subianto, kepada Erlangga Hartarto yang punya keinginan maju di Pilpres. Karenanya Jokowi menggunakan relawan politiknya untuk memberikan kode dan dukungan itu. Oke. Secara tidak langsung kita tidak melihat dukungan Jokowi kepada yang lain, Hmm. tapi para relawannya sangat kelihatan bahwa endorsement, dukungan politik, bahkan gerakan-gerakan di bawah sudah mulai terlihat mengarah ke 08 kepada Prabowo Subianto. Tinggal nanti Mas Atipal bagi saya, kalau sudah mengerucut soal siapa nama kandidat capres yang secara definitif diumumkan oleh KPU Mhm. sebagai kandidat capres, saya kira Pak Jokowi tidak akan mungkin mendua kembali. Oke. Kalau Pak Jokowi misalnya mendukung Prabowo Subianto, tentu Bang Masinton yang akan marah-marah ini. Oke, Pun jadi maksud Anda kemudian dari penjelasan yang Anda sampaikan tadi itu, bahwa Jokowi ini ingin menjadi kingmaker, begitu? Jokowi itu sedang mengorkestrasi sebenarnya soal kemungkinan Pilpres 2024 yang akan datang. Kalau kita melihat rata-rata kan Jokowi kelihatan berharap yang bertanding itu adalah all Jokowismen. Hmm. Kalau bisa maju itu Ganjar, Prabowo Subianto, dan Erlangga, saya kira Pak Jokowi akan happy ending. Tidak terlampau peduli misalnya soal siapa yang akan jadi presiden. Karena ketiga orang ini dipastikan akan meninggalkan semua legasi politiknya Jokowi. Nah, Mau relawannya kemanapun nggak ada soal bagi Jokowi. Tapi kalau ada poros perubahan, ada poros penantang, sepertinya Jokowi punya kepentingan untuk menyamakan kepentingan-kepentingan politik 6 partai pendukungnya ini. oke. Apakah menentukan ataukah dengan koalisi yang lain. Tapi yang jelas kalau sudah ada capres definitif, kalau misalnya Jokowi mendukung kader yang lain, rasa-rasanya PDIP juga akan melakukan resistensi dan protes. Hmm. Itu yang menurut saya lihat secara umum. Ataupun Gerindra akan mengatakan, sekalipun tanpa Jokowi, sekalipun tanpa endorse Jokowi, 08 Prabowo Subianto akan tegak lurus maju sebagai kandidat Capres 2024. Ini belum clear aja. Hmm. Semuanya umbang kanan, umbang kiri, bunga-bunga demokrasi. Karena semuanya belum jelas bagaimana konfigurasi politiknya. Ini dua kubu PD nih, yang satu dari PDIP PD bahwa Presiden Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, dari kubunya Gerindra juga Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Kalau Anda melihat kecenderungannya ke arah mana nih? Dengan kode-kode yang dilemparkan, dengan bahasa politik yang kemudian muncul di permukaan? Kalau saya sih melihat ya kecenderungan Jokowi ke Ganjar, Mas. Bahkan sebelum Jokowi mengendorse Prabowo Subianto, mengendorse Erlangga Hartarto, Jokowi di depan relawannya selalu menyebut Ganjar adalah sebagai sosok yang layak sebagai suksesornya di 2024. Soal rambut putih, kemudian berkeriput, kemudian ada cara relawan dulu waktu di Jawa Tengah, dan seterusnya, itu kode keras. Cuman Hmm. kan sebenarnya Jokowi ingin tunjukkan kepada publik bahwa di 2024 Jokowi ini adalah Oke. orang penting yang bisa mengorkestrasi, yang bisa menentukan soal kandidasi di Pilpres 2024 yang akan Baik. datang. Mengingat Jokowi ini bukan ketua umum partai. Karena apapun judulnya, soal konfigurasi dan poros politik ini kan domain ketua umum partai. Nah, Makanya Jokowi ini kan tidak mau ketinggalan kereta. Jokowi ini tidak mau ketinggalan momen. Makanya melalui relawannya, bahasa politik Jokowi disampaikan kepada publik. Memang cukup bersayap, bukan hanya bersayap dua, tapi bersayap tiga. Karena ada oke. Erlangga Hartarto di situ yang kemudian perlu diperhatikan, mengingat Erlangga adalah ketua umum partai yang memang masuk 3 besar perolehan pileknya 2019 yang lalu, Mas. Jadi Oke. karena ini belum fix, belum ada capres definitif yang ditetapkan oleh KPU, saya kira Jokowi akan mendukung siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ingat, kalau sudah ada capres resmi dari KPU, rasa-rasanya Jokowi nggak mungkin main di Oke. banyak. Baik. Tapi respon dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri gimana dengan sikap dari Presiden Jokowi ini, Bang Masinton? Kita harus melihat Pak Jokowi itu dan sebagai kader partai, benar tadi yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno, gitu loh. Jadi sebagai presiden kan nggak mungkin dong beliau Pak Prabowo, Pak Erlangga jangan maju ya, kan nggak mungkin dong begitu. Nah dalam momen-momen kegiatan pemerintahan ya pasti berbarengan, kan begitu. Tapi kalau persoalan preferensi politik, saya yakin seyakin-yakinnya Pak Jokowi itu
dari dulu sampai sekarang itu ya tetap tegak lurus dengan keputusan partai gitu loh. Jadi nggak perlu diadu-adu bahwa Pak Jokowi lagi sedang main 2 kaki, 3 kaki, apa segala macam ya. Pak Jokowi kalau Bung Tifa juga dalam posisi sebagai presiden pasti melakukan itu sebagai presiden dan kader partai gitu loh. Gitu loh, Pak. Oke, Bung Andre silakan. Ya, kalau menurut saya ya kita lihat saja lah. Kalau dibilang nanti saling klaim kan tidak enak. Tapi yang jelas kami optimis bahwa Pak Jokowi tentu akan mendukung menteri terbaiknya. Itu yang pertama. Tapi apapun juga ya, saat hari ini adalah hari penentuan bangsa Indonesia untuk mengakhiri 32 tahun kita puasa emas di SEA Games. Ya. Jadi saya rasa kegagalan, kemarahan rakyat Indonesia terhadap gagalnya dunia U20 di Indonesia, mari kita alihkan dengan mendukung timnas kita di SEA Games malam ini. Penantian 32 tahun harus kita akhiri gitu. Itu yang paling penting diskusi kita malam ini daripada urusan capres-capresan sementara ini. Ya, gitu loh. Walaupun begitu tetap saja ini akan menarik untuk dicermati semuanya. Bung Andre, terima kasih banyak. Ya. Bang Masinton juga terima kasih sudah bergabung lewat sambungan audio dan Mas Adi Praetno juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda semua.